Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan. Menurut saya ini pelajaran rohani yang penting buat kita. Saya mau bicara tentang iman sejati. Iman sejati itu seperti apa? Kayaknya kita baca saja dulu ayatnya ya. Kalau kita ngomong iman itu kayaknya di seluruh pasal ayat dalam Alkitab yang paling cocok pas itu adalah Ibrani pasal 11. Ada 40 ayat, setiap ayat itu dalam Ibrani 11 itu semua bicara tentang iman. Ibrani 11, kenapa saya pilih pelajaran iman Ibrani 11? Karena setiap ayatnya bicara tentang prinsip-prinsip iman. Tentunya iman yang sejati yang saya maksudkan. Seperti apa iman sejati? Lihat Ibrani 11 ayat 1. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan membaca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi tampilkan judulnya, kita bicara tentang iman sejati. Berarti begini, kalau ada sebutan istilah iman sejati, berarti ada iman yang tidak sejati. Iman tidak sejati maksud saya adalah iman yang KW. Mengingat di Indonesia ini terkenal dengan barang-barang KW. Anda tahu kan apa maksudnya artinya KW? KW itu artinya asli tapi palsu. Makanya saya rindu sekali dan ingin menyampaikan firman Allah tentang iman sejati. Kenapa? Saya harus menyampaikan prinsip iman yang namanya iman sejati supaya jangan sampai kedapatan bahwa ternyata dalam iman Kristen kita di mata Tuhan kita pikir kita punya iman sejati, tapi di mata Tuhan ternyata iman kita nggak sejati. Kita merasa gitu loh, imanku sejati Pak. Tapi ternyata iman kita KW, kelihatannya asli tapi palsu. Apa sih maksud saya? Iman KW itu maksudnya apa? Iman kelihatannya asli tapi palsu. Kelihatannya benar menyenangkan Tuhan, tapi ternyata tidak nyasar, kesasar iman kita. Karena yang Tuhan mau, iman yang ada dalam hidup kita, iman yang sejati. Iman gak sejati itu bagaimana sih saudara? Karena menurut saya lewat pengajaran firman iman sejati ya, saya ingin meluruskan begitu saudara ya, tentang yang namanya iman yang seringkali kita miliki. Jujur saja kadangkala tanpa kita sadari iman yang ada dalam diri kita itu kayaknya diajarnya, diarahkannya kepada iman yang berbau seperti mistis. Jujur saja, dan saya pikir pagi ini terang-terangan saja, ini harus diluruskan. Supaya iman kita di mata Tuhan, iman yang sejati, bukan iman yang kelihatannya asli, tapi palsu. Kenapa palsu? Karena jujur, kadang-kadang kita gak sadar, iman kita diajarnya, diarahkannya kepada iman yang berbau mistis, iman berbau klinik. Ngerti gak maksud saya? Iman berbau mistis. Iman yang berbau seperti kebendaan materi dan segala macam. Satu contoh misalnya. Saya pikir tidak asing di antara kita gereja di zaman modern perjanjian baru ini. Kadang saya merasa sedih juga. Atau bagaimana ya campur aduk. Ketika ada hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Hamba Tuhan mungkin sudah 50 tahun. Dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Rumah dia gak punya. Ya. Mobil dia gak punya, rumah masih ngontrak. Sehingga orang berkata, om ini, tante ini sudah 50 tahun mengabdi setia melayani Tuhan. Kok jadi kontraktor terus? Apa maksudnya kontraktor? Rumahnya ngontrak-ngontrak terus. Rumah saja gak punya, mobil saja gak punya. Kadang ada teman pendeta lain, hamba Tuhan lain menghakimi dia. Om ini sudah lama melayani Tuhan. Om ini kurang iman, tante kurang iman, rumah saja om gak punya, ya apalagi mobil aja om gak punya, om kurang iman. Karena seringkali orang menghakimi iman orang lain
itu dikaitkannya dengan yang kelihatan, yang bersifat materi, yang bersifat kebendaan. Saya pikir enggak asing ya, zaman gereja modern. Orang berkata begini, lu gak punya rumah, iman kurang. Lihat di sana loh, ada mobil diparkir di bawah. Tuh mobil Alphard yang terbagus, tumpang tangan, kelilingi atau apalah istilahnya. Begitu ada tumpang tangan, alarmnya bunyi, tuing, tuing, tuing. Dapat tangkap satpam saudara ya. Tapi bukankah itu yang kadang-kadang iman kita diajarnya, diarahkan ke sana. Selalu bicara iman, bicaranya yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang nampak, hal-hal bersifat materi dan ini dan sebagainya. Itu menurut saya perlu diluruskan pagi ini. Ini namanya saya beri nama, saya sebut iman yang berbau mistis. Ada punya orang, ada tumpang tangan. Lu kok ngontrak terus di rumahnya? Tuh di sana ada perumahan Pondok Indah Permai. Datang ke sana, rumahnya besar-besar, kelilingi. Wow, Anda kelilingi 13 kali, roboh kayak tembok Yeriko. Itu mistis ya. Kenapa iman diarahkannya kepada yang kelihatan seperti itu? Makanya penting buat saya pagi ini sebagai hamba Tuhan, bolehlah saya berkata gini, meluruskanlah iman-iman yang berbau seperti ini. Sehingga Anda dan saya punya iman yang bukan nyasar. Iman kita iman sejati, iman kita iman yang benar. Seperti di mata Tuhan, seperti itu kata firman iman kita. Bukan iman yang sesuka-sukanya kita. Bukan iman seperti yang kita pikirkan dan tafsirkan. Doa saya lewat pengajaran firman Allah ini, iman kita benar. Iman yang sejati yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara bisa nangkep ini? Saudara bisa berkata amin? Iman sejati saudara ya. Nah seperti apa sebetulnya iman sejati? Kita mesti kembali kepada ayat tadi ya. Iman sejati, prinsip iman sejati ya. Begini, iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berhenti dulu di sini. Apa sih prinsip iman sejati? Prinsip iman sejati itu kayak begini. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lihat gambar ini. Ini poin 1. Jadi kalau Anda mau screenshot silakan. Prinsip iman sejati nomor 1 adalah ini. Iman itu punya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mau tanya dulu sama saudara sebelum saya lanjut menerangkan ayat ini sama saudara. Jadi prinsip iman sejati yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaan saya yang pertama kepada saudara adalah, apakah saudara punya harapan dalam hidup saudara? 2022 di tahun ini, di awal tahun, apakah saudara punya harapan dalam hidupmu? Apa harapan saudara? Dari awal saya ingin berkata pada saudara, iman yang sejati itu begini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya harapan enggak? Kalau saudara punya harapan, saya mau kasih tahu, dasar harapan kita harus iman. Harus punya dasar. Kalau saudara punya harapan, harapan kita mesti mendasar. Harapan kita mesti dasar, punya dasar. Kalau nggak ada dasarnya, nggak untuk berharap, itu bukan iman. Kira-kira saudara nangkep gak maksud saya ini ya saudara ya? Atau saudara bingung ini ya? Jadi kalau 2022 saudara punya harapan, harapan kita itu harus ada dasarnya, punya dasar. Kalau kita punya harapan tapi gak ada dasarnya, saya pastikan itu pasti bukan iman. Satu contoh ya, kalau orang misalnya, saudara misalnya apa saudara ya, sakit, harapan saudara apa? Kira-kira sembuh, itu harapan. Kalau saudara maafkan ya, saya terus terang saja ya. Kalau Anda misalnya dalam kehidupan ini miskin sekali. Harapan saudara apa kalau miskin sekali? Saya pengen diberkati Pak. Ya puji Tuhan. Kalau misalnya saudara dalam 1 bulan kehidupan saudara rasanya kurang terus. Ada kebutuhan kurang. Tanggal belum selesai, akhir bulan sudah kurang. Kalau hidupmu kekurangan terus, pasti saudara punya harapan. Harapannya apa?
Ya tercukupilah Pak, diberkatilah sama Tuhan. Ya amin gitu saudara ya. Atau kalau Anda yang masih muda, saya percaya yang sedang ibadah ini bukan cuma orang tua kan. Ada juga orang-orang muda. Kamu orang-orang muda, mungkin engkau dalam perjodohanmu gagal terus. Mau menikah, gagal. Sudah punya pacar, sudah lamaran, orang tua saling kenal. Begitu mau menikah, berantakan. Mau menikah, gagal. Dan itu terjadi bukan satu kali, berkali-kali. Mau nikah gagal, mau nikah gagal, mau nikah gagal. Kalau kamu orang muda nikah gagal terus, harapannya apa? Ya harapannya dapat jodoh yang terbaik sampai menikah diberkati Tuhan kan. Itu harapan. Ya, orang kerja gagal, dikasih modal, bangkit kerja lagi, bangkrut lagi. Kerja lagi, bangkrut lagi. Ada kan tempo-tempo orang begitu sikonnya. Kerja bangkrut, kerja gagal. Dikasih modal saudaranya bangkrut lagi. Tentu saudara punya harapan. Kok bangkrut terus, kerja gagal terus, harapannya apa? Sukses Pak, berhasil, good. Saya pikir semuanya punya harapan. Tetapi ingat saudara ya, memang semua orang punya harapan. Kalau saya mau tanya sama saudara, nah harapanmu itu dasarnya apa? Nanti saya tunjukkan dasar kita berharap itu cuma dua. Yesus dan firman. Kalau dasarnya bukan Yesus, dasarnya bukan firman yang dijanjikan, itu bukan iman. Ada orang punya harapan sukses, ada harapan berhasil gak mau gagal. Tapi harapannya dasarnya sama orang pinter, dasarnya sama plus-plus yang lain, benda-benda keramat. Saya ingatkan, itu bukan iman. Dasar harapan kita ya itu harus kepada dua ini, nanti saya terangkan. Kalau bukan kepada dua perkara ini, itu pasti bukan iman. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara apakah orang di luar sana ya yang maksudnya ya yang belum percaya pada Yesus, tidak percaya pada Yesus, mereka punya harapan enggak? Saya pikir sama ya. Meskipun di luar sana orang belum percaya pada Yesus, mungkin imannya berbeda sama kita. Saya tanya, apakah mereka juga punya harapan? Pasti punya harapan. Apakah sama dengan kita? Ya mungkin sama. Ya, kalau orang di luar sana yang belum percaya pada Yesus, mereka sakit. Harapannya apa? Sembuh, sama. Kekurangan, pengen diberkati. Gagal kerja terus, pengen sukses berhasil. Harapannya sama. Ya. Tetapi ingat saudara ya, ada bedanya di mana? Di dasar dari harapannya. Ingat, kalau kita punya harapan, kita nggak punya dasar, itu bukan iman. Saya pikir nggak ada ya, orang ketika sakit lalu berharap, saya sih berharap nggak sembuh pendeta, biar sakit-sakit gini aja terus, nggak ada. Orang sakit pasti pengen sembuh. Orang gagal pasti pengen berhasil. Tapi kita kembali kepada dasarnya. Orang di luar sana yang belum percaya pada Yesus, mereka juga punya harapan. Tapi saya mesti kasih tahu apa bedanya harapan kita yang percaya pada Yesus dengan harapan mereka yang belum percaya pada Yesus. Mereka juga punya harapan. Atau jangan-jangan Anda berkata kepada saya, Pak, mereka itu juga punya iman loh Pak. Ya. Mereka mungkin percaya beda sama kita, tapi mereka juga punya iman. Ya terserah gitu ya. Saya tidak berbicara iman yang lain. Pagi ini saya sedang bicara dengan saudara tentang yang namanya iman yang sejati. Bukan iman yang lain. Iman sejati, iman yang seperti apa? Nah, sekarang kita kembali kepada ayat tadi kan. Yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap harapan kita harus ada dasarnya, itu namanya iman. Dan sekarang saya coba tunjukkan dasarnya apa sehingga harapan kita itu disebut iman. Dasarnya cuma dua. Jadi sepanjang saya mempelajari Alkitab dari mulai kitab Kejadian, Perjanjian Lama sampai terus Perjanjian Baru dalam kitab Wahyu. Saya cuma temukan dua perkara ini, dua hal ini yang harus menjadi dasar dari harapan kita. Kalau sudah punya harapan pengen sukses, boleh. Pengen sembuh, silahkan. Pengen dipulihkan saya Pak. Tapi mari pagi ini saya mau katakan, supaya engkau punya prinsip iman sejati. Dasarnya yang pertama harus Yesus Kristus.
Yang kedua, dasarnya harus firman Tuhan, firman Allah. Enggak boleh dasar yang lain. Enggak punya harapan, dasarnya beda. Itu bukan iman sejati. Orang di dunia boleh berkata, saya punya iman kepada ini. Saya tidak bicara iman yang lain. Terserah mereka berkata saya punya iman. Tetapi pagi ini yang saya sampaikan sama saudara adalah iman yang sejati. Yang dasarnya harapan kita apa? Yesus Kristus dasarnya. Dasar itu penting. Coba kita lihat yang pertama. Dasarnya harus Yesus. Itu baru iman. 1 Korintus 3, 10, 11 ayatnya. Mari kita lihat ayat ini. Saya baca ayat 10, sama-sama baca ayat 11 ya. Begini kata firman, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Kalau dasarnya adalah iman, lalu bangunan yang di atasnya dibangun terus tinggi. Bangunan yang dibangun di atas dasar iman, itu namanya harapan. Iman, pengharapan, kasih. Ya, semua pengharapan kasih itu dibangunnya di atas dasar ini. Dasar ini yang menentukan. Dasarnya bengkok, ke atas bengkok. Semua kembali pada dasar. Dasarnya miring, ke atas miring. Makanya pengharapannya ambruk, pengharapannya gagal, pengharapan gak terwujud. Dasarnya gak betul, bukan dasar iman sejati. Kalau saudara ingin mimpimu jadi kenyataan, mimpimu dasarnya kerinduannya harus Yesus. Gak boleh yang lain. Paulus katakan, dia ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Terus saya baca, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana kita bangun harapan itu? Dasarnya mesti betul. Ayat 11 coba sama-sama kita membacanya. 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Enggak boleh dasar yang lain. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya gembala sidang dari jemaat. Ya, dasar saya Yesus. Saya bangun kehidupan kita, kehidupan saya dasarnya imannya adalah Yesus. Istri saya juga sama, dasarnya Yesus. Keluarga kami, saya dengan istri sama anak-anak saya, keluarga kami pun membangun dasar seisi rumah. Dasarnya juga Yesus. Kami gak punya dasar yang lain. Kami pendeta hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan. Sama dengan saudara, walaupun kita beda profesi, beda pekerjaan kita. Setiap aktivitas, setiap hari yang kita kerjakan mungkin berbeda jauh. Boleh kita berbeda, kerjaan boleh tidak sama. Yang kita kerjakan setiap hari boleh beda. Tetapi dasarnya kita harus sama. Kalau Anda orang Kristen, kalau Anda percaya pada Yesus, saya mau ingatkan, Anda mau bisnismen, Anda mau kaum profesional, kepala keluarga, ibu rumah tangga, kamu anak muda, saya mau ingatkan, kita boleh berbeda jenis kelamin. Kita boleh pria, boleh wanita, boleh tua, boleh muda, boleh pengusaha, boleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ingat, dasar kita harus sama. Gak boleh dasar berbeda. Dasar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya harus Yesus. Saudara, dasar ini mesti jelas. Sebab kalau dasarnya salah, ke atas salah, harapannya salah. Dasar penting. Coba lihat. Saya gak sempat tulis tadi, tolong multimedia Mazmur 11 ayat 3. Coba sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Mazmur 11 ayat 3, 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar itu kalau dihancurkan saudara ya, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kalau dasar kekristenan kita hancur, kita dasarnya yang lain bukan Yesus. Yesus gak bisa dihancurkan. Itu dasar batu karang yang kuat. Tapi Anda ini loh saudara ya, dasarnya berbeda bukan Yesus. Kalau dasarnya gak benar, dasar kekristenan kita hancur. Dasarnya bukan Yesus. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saya tanya sama saudara,
Kalau saudara dasarnya bukan Yesus, dasar hidupmu hancur. Berarti saudara gak punya dasar lagi. Saya mau tanya, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Orang benar gak bisa bikin apa-apa. Orang benar tidak bisa bikin apapun dalam hidupnya. Orang benar tidak bisa hidup benar lagi. Orang benar gak bisa hidup kudus. Orang benar gak bisa ngalami kuasa Tuhan. Anda gak bisa punya harapan ngalami mujizat. Dasarnya hancur kok. Apa yang bisa dibikin orang benar? Padahal bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Tapi dasarnya bukan Yesus. Coba, dasarnya hancur. Kalau dasarnya hancur, orang benar tidak bisa hidup benar. Itu masalah. Dasar itu penting. Makanya saya suka kasih gambaran kenapa bangunan megah itu miring. Dasarnya nggak betul. Kembali kepada fondasi. Makanya ada apa itu namanya, satu istilah dalam bahasa Inggris yang bagus ya. Foundation predict the future. Fondasi dasar kehidupan kita itu menentukan masa depan kita. 2022 di bulan Maret ini saudara ya. Sekarang ini tanggal 7 Maret saudara ya. Masih panjang jauh hari kita jalani. Nanti bulan ke depan yang terjadi bagaimana. Bahkan akhir tahun masa depan kita di tahun 2022. Saya mau kasih tahu. Semua yang terjadi di depan kita. Semua yang kita alami di depan kita sana. Itu semua tergantung dari dasar yang kita bangun. Dasarnya harus Yesus. Saya hamba Tuhan, dasarnya Yesus, saudara juga bisnismen, pengusaha atau siapa saudara, dasarnya harus Yesus. Jangan dasar yang lain. Dasar kita harus sama. Dan ternyata yang membuat harapan kita menjadi kenyataan ya ketika dasarnya adalah Yesus. Harapan kita, kerinduan kita, Anda boleh punya cita-cita, sakit jadi sembuh dan lain sebagainya. Tapi ingat, harapan kita dasarnya harus Yesus. Kalau dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman sejati. Dasarnya yang lain. Saya beriman, iman yang mana dulu? Imannya harus sumbernya adalah Yesus. Coba dengan cepat yang kedua. Ya, yang kedua saudara ya. Dasar yang kedua, coba kembali pada gambar tadi. Dasar yang kedua adalah firman Allah harus dari dasar kita. Ayatnya sangat terkenal ya, Matius 7 ayat 24. Coba saudara lihat ini. Sama-sama ya. Kita membaca ini ayat Matius 7 ayat 24. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu di sini adalah dasar, foundation, fondasi. Alkitab katakan orang Kristen yang mendengar firman, mendengar perkataan Tuhan dan melakukan firman, taat sama firman, dengar firman, taat sama firman, melakukan firman, itu disebut orang bijaksana yang mendirikan rumah rohaninya di atas dasar batu. Yang pertama, dasar kita adalah harus Yesus. Yang kedua, dasar kita adalah harus apa? Harus firman Allah, janji Allah, perkataan Allah. Kalau harapan kita sumbernya bukan dari janji Allah, jangan dijadikan dasar, Anda kecewa. Tetapi kalau dasar harapan kita itu adalah firman atau Yesus yang pertama, ya Anda gak pernah dikecewakan. Karena sumber pengharapan kita Tuhan, firman, dan memang aneh ya. Ini kata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya kata dasar iman ini, iman itu kalau kita ganti dengan Yesus, kita ganti dengan firman Allah, itu cocok pas banget. Gak bisa diganti sama yang lain. Misalnya begini ya, saya kasih contoh ya. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pas. Atau firman Allah atau janji Allah adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi coba kalau kata iman diganti nama orang lain. Ganti Joko. Joko adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sama sekali gak cocok. Iman itu Yesus. Iman ya firman Allah. Gak ada yang lain. Kalau Anda sedang sakit, Anda mesti percaya. Ada perkataan firman oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Ketika Anda mungkin kekurangan sekali. Seperti contoh dari awal saya kasih sama saudara. Hidup kita kekurangan misalnya.
Lalu ada punya pengharapan kepada Tuhan, harapan kepada firman. Firman yang berkata kepada kita, kita oleh darah Yesus membuat yang namanya salib Kristus itu berkat Abraham turun kepada kita. Berkat Abraham datang kepada kita. Itu janji Tuhan, dasarnya firman. Nah, mungkin dengan cepat saudara ya, karena waktu tinggal beberapa menit supaya saya bisa selesaikan. Prinsip iman yang pertama itu adalah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi masih ada kalimat berikutnya ya. Bolehkah ditampilkan kembali oleh multimedia? Ibrani 11 ayat 1. Saya baca lengkap ya, lalu selesai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ingat, harapan harus punya dasar. Dasarnya adalah iman kepada Yesus, iman kepada firman Allah. Yang bukan pada Yesus, bukan dasar pada firman, itu bukan iman sejati. Ada iman-iman di dunia ini, iman sejati pada ini. Nah, prinsip iman sejati yang kedua ini penting. Dikatakan begini, dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, ini penting. Prinsip iman sejati yang kedua adalah iman itu ternyata adalah bukti. Bilang sama-sama saya, bukti. Bukti apa pendeta? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu ternyata dikaitkan oleh Ibrani, firman Allah ini dikaitkannya dengan segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan. Iman, saya ulang, Ibrani 11 itu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Catat itu. Tetapi kenapa justru kita diarahkannya selama ini bicara iman, diajar iman. Justru kita diarahkannya kepada yang kelihatan. Betul tidak? Sadar tidak saudara? Seringkali kita justru diarahkan iman, pelajaran iman tentang sesuatu yang kelihatan, yang bersifat kebendaan, yang bersifat materi. Sehingga selalu kalau orang gak punya materi, gak punya kebendaan, kita ngomongnya apa? Lu kurang iman. Seenaknya kita menghakimi orang lain. Seenaknya kita menghakimi teman pendeta lain yang mengabdi kepada Tuhan dengan setia sudah lama. Hanya gara-gara gak punya rumah kita berkata, om si kurang iman. Apakah bisa begitu? Kita mengira-ngira Alkitab tidak berkata iman itu dikaitkan dengan yang kelihatan. Makanya saran saya tentang pelajaran iman, bacalah Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai selesai 40. Itu semua bicara prinsip iman. Itu semua bicara tentang dasar-dasar iman sejati seperti apa. Ada iman Habel, ada iman Abraham, ada iman Nuh, ada iman Daniel, ada iman Ayub. Terus ada baca. Coba lihat nanti di rumah, tolong lihat ya. Iman Habel, kenapa persembahannya diterima? Kenapa Kain tidak diterima? Anda jangan berkata begini, Habel diterima itu karena persembahannya ada korban darahnya. Ya biasanya memang betul juga. Ya bolehlah begitu ya. Kain gak diterima karena dia persembahan buah-buahannya busuk misalnya. Gak ada ditulis begitu. Apelnya busuk, semangkanya busuk. Gak ada loh saudara ya. Nanti kalau turun ke bawah, iman Abraham misalnya. Sebetulnya begini ya, singkatnya begini ya. Pelajaran iman dari tokoh-tokoh iman itu. Bukti iman itu apa sih? Bukan yang kelihatan loh. Bukti iman kita itu apa? Bukan yang nampak loh. Jangan orang gak punya materi gak nampak, lu kurang iman. Kayaknya gak begitu deh firman Allah katakan. Bukti iman sejati itu apa? Ketaatan. Bilang sama-sama saya, ketaatan. Iman sejati itu dibuktikan lewat apa? Ketaatan. Bukan dengan benda yang dia punya. Bukan dengan mobil yang dimiliki seseorang membuktikan iman. Ya memang boleh juga. Tetapi bukan itu iman sejati. Iman sejati kita buktikan dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim. Oleh karena iman Abraham dan seterusnya. Dia disuruh tinggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya. Pergi ke tempat yang Tuhan gak tunjukkan tempatnya. Dia berangkat, dia taat. Disuruh mempersembahkan anaknya. Gak ada dalih, gak ada perbantahan. Pagi-pagi gelap dia bangun. Dia siapkan anaknya, ajak naik ke Gunung Moria. Gak ada perbantahan, taat. Nabi Nuh, ya karena iman maka Nuh membangun Batra dan seterusnya.
Orang bilang Nuh gila. Karena perintah Tuhan, Nuh disuruh membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Orang bilang, lu bangun bahtera kenapa bukan di pantai? Kenapa bukan di pinggir laut? Lu sudah gila Nuh. Orang bilang Nuh gila. Tetapi Nuh gak peduli. Dia hanya buktikan imannya dengan ketaatan. Dia bangun bahtera di atas gunung. Orang bilang gila. Padahal gak ada hujan. Apalagi ketika Tuhan suruh dia beritakan firman kepada orang di zamanmu. Akan dihukum dengan air bah. Terjadi banjir. Orang ketawa. Tapi Nuh tetap beritakan selama 120 tahun. Gak masuk akal. Tetapi itulah iman yang sejati. Iman sejati dibuktikannya bukan dengan kebendaan. Dibuktikan dengan apa iman sejati? Taat. Belum sembuh, tetap taat. Belum ditolong, tetap taat. Mungkin kita masih sakit, tetap setia, tetap cinta, tetap taat. Itu iman sejati. Orang lain sudah mundur. Orang lain sudah tinggalkan Tuhan. Anda berkata apa? Aku tetap percaya pada Yesus. Meskipun belum ditolong, aku tetap percaya pada Tuhan. Saudara, itu namanya iman sejati. Bukti iman yang ada dalam hidup kita. Iman sejati, iman yang disertai dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Belum lihat mujizat, tetap taat. Saya menyampaikan firman Allah ini bukan berarti saya anti mujizat. Ada, jangan salah tangkap, saya percaya tetap ada mujizat. Ya, Tuhan sanggup menolong kita, menyembuhkan kita. Tuhan sanggup lakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi mesti ada ketaatan kan. Iman tanpa ketaatan tidak melahirkan mujizat. Selalu saya katakan kunci mujizat ketaatan. Berkat itu datang setelah ketaatan. Nah justru iman sejati ini yang Tuhan pengen lihat. Anda belum diberkati, sudah muntung, sudah lemah. Itu bukan iman sejati. Selalu ketaatan itu mendahului berkat. Jadi mulai sekarang belajar saudara ya. Jangan iman kita iman yang klinik, iman yang mistik. Seperti itu saudara ya. Selalu kebendaan dan jangan berhenti stop menghakimi seseorang karena dia gak punya kebendaan materi. Lu gak punya iman. Jangan-jangan iman saudara kalah sama dia. Dalam kesusahannya dia tetap taat. Dalam kesusahannya tetap ibadah ke gereja. Sementara yang lain mundur, dia tetap melayani. Yang lain berhenti saya melayani, kecewa sama Tuhan. Dia tetap taat melayani. Dan karena ketaatannya itulah nanti kemudian dia mengalami seperti Abraham. Dia berkata, Allah itu Yehova Jireh, Allah mengadakan. Saya percaya masa sukar, berkat itu datang kalau ada ketaatan. Sebab bukti iman sejati itulah ketaatan kita kepada Tuhan.